Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, video kali ini saya akan memberitahukan yang disebut-sebut ulama kita, nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung jika kita berdoa. Nama Allah yang agung ini kita ikutkan dalam setiap doa kita. Doa apa saja, insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, nama Allah yang agung adalah Alif Lam Mim dan Ya Hayyu Ya Qayyum. Setiap kita berdoa harus ikutkan nama yang agung ini. Insya Allah cepat ijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alif Lam Mim satu kali, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum tiga kali. Lalu kita tutup Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saudara sekedar contoh. Ya, terserah kita masing-masing berdoa, yang penting nama ini diikutkan. Karena kita berdoa bermacam-macam cara. Kalau saya sebenarnya saudara tidak terlalu banyak doanya, yang penting-penting aja. Saudara, tetapi yang paling penting di sini yang harus saya sampaikan agar doa kita terhubung langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus betul-betul memahami arti doa kita. Jangan kita asal komik tetapi tidak tahu, tidak memahami atau tidak mengerti isi doa kita. Harus kita paham apa yang kita doakan. Kita harus tahu tujuan doa kita. Apa isinya doa itu. Kalau kita tidak memahami isi doa itu, maksud doa itu, arti doa itu, tidak akan tersambung. Tidak akan tersambung. Jadi, kalau doa hanya hafalan tapi tidak tahu artinya, jauh lebih baik kita berdoa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah yang kita mengerti artinya. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Allah itu tahu semua bahasa. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia Al-Quran itu. Jadi tidak usah harus pakai bahasa Arab. Kalau tidak paham, kecuali paham, enggak masalah. Kalau tidak paham artinya, lebih baik pakai bahasa Indonesia yang kita mudah mengerti dan pakai bahasa daerah masing-masing. Jauh lebih baik daripada kita cuma komik tapi tidak tahu artinya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Saudara, kenapa kita harus tahu maksud doa itu? Tujuan doa kita agar supaya kita bisa menjaga doa itu. Saudara, doa itu harus dijaga.
Sekali lagi, doa itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga, pasti kita akan kecewa. Karena tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dijabah? Karena misalnya kita berdoa untuk ke kanan, tapi kita larinya ke kiri. Jadi tidak ketemu. Doa itu harus sesuai dengan perbuatan. Makanya saudara-saudara, banyak sekali orang kecewa. Karena begini kejadiannya. Berdoa untuk ke kanan, larinya untuk ke kiri. Berdoa untuk ke kiri, larinya ke kanan. Jadi tidak ketemu, tidak nyambung, tidak terhubung. Misalnya banyak sekali orang berdoa minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dilindungi dari godaan dan gangguan setan. Tetapi dia sendiri menjadi setannya. Bagaimana mungkin dilindungi? Subhanallah. Jadi intinya saudara, doa itu kita harus memahami makna, tujuan, arti doa itu supaya kita bisa mengendalikan doa itu, bisa menjaga. Kalau tidak dijaga, tidak mungkin diterima. Karena kita sendiri yang merusak. Banyak orang kecewa berdoa itu. Misalnya minta keselamatan dunia akhirat, tapi dia sendiri mencaburkan dirinya ke dalam api neraka. Bagaimana bisa dilindungi? Minta dilindungi dari gangguan setan, godaan setan, tapi dia sendiri menjadi setan. Nauzubillah. Jadi kita harus betul-betul memahami arti doa itu supaya tersambung. Kalau kita hanya komak, tapi tidak mengerti arti doa kita yang kita baca itu tidak bakalan tersambung. Saudara, mudah-mudahan paham ya. Kemudian saudara, saya ingin menitipkan satu amalan sangat luar biasa, yaitu amalan ini untuk membersihkan hati, mensucikan roh, menjernihkan pikiran, membersihkan darah. Kenapa harus darah dibersihkan, saudara? Kemungkinan besar kita memakan barang-barang haram yang sudah terlanjur. Itulah harus dibersihkan. Sekali lagi, kemungkinan besar kita makan yang haram yang kita tidak tahu. Kita sudah terlanjur memakannya, apa boleh buat. Maka inilah caranya membersihkan. Sekali lagi, ini membersihkan darah, mensucikan hati, mensucikan roh, menjernihkan pikiran, bahkan membuat wajah kita berseri-seri. Saudara, perhatikan caranya. Kita ngambil air 1 cerek supaya banyak orang minum, karena ini bermanfaat sekali. Kita minum sekeluarga. Ambil cerek, bacakan 11 kali, lalu kita tiup ke air. Setiap kita baca, tiup ke air. Bacaannya begini, saudara. Subhanallah Yasin, Subhana Muhammad Yasin. Sekali lagi, Subhanallah Yasin, Subhana Muhammad Yasin. Dibaca 11 kali, tiup ke cerek. Dan bisa juga buat cuci muka, disapu kepala untuk menjernihkan pikiran dan wajah bisa berseri-seri. Kenapa harus tiup ke air? Supaya kita minum untuk membersihkan yang sudah lama. Nah, kemudian sebelum sholat fardu, bacalah 11 kali. Subhanallah Yasin, Subhana Muhammad Yasin,
Subhanallah Yasin, Subhana Muhammad Yasin, Subhanallah Yasin, Subhana Muhammad Yasin, Subhanallah Yasin, Subhana Muhammad Yasin 11 kali. Oke, mudah-mudahan saudara paham. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.